Sesungguhnya tanpa pimpinan dan pertolongan Tuhan, kita tidak mungkin ada saat ini. Tetapi kita mengerti benar bahwa Tuhanlah yang telah memberkati kita. Tuhanlah yang telah memampukan kita. Tuhan juga yang memberikan kesempatan bagi kita untuk menikmati anugerah Tuhan yang luar biasa. Baik Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, pada kesempatan ini saya ingin mengajak kita untuk belajar dan merenungkan bagian firman Tuhan yang saya ambil dari Injil Matius pasal 25 ayat 14 hingga ayat yang ke-18. Tetapi kita akan belajar seluruh perikop ini. Bapak Ibu Saudara bisa membacanya. Tetapi saya akan membaca beberapa bagian saja yang menjadi pembacaan saya di kesempatan ini, tetapi sesungguhnya kita akan belajar seluruh perikop ini. Matius pasal 25 ayat 14 hingga ayat yang ke-18. Firman Tuhan berkata demikian. Sebab hal kerajaan surga sama seperti seorang yang mau berpergian ke luar negeri, yang memanggil hamba-hambanya dan mempercayakan harta kepada mereka. Yang seorang diberikannya 5 talenta, yang seorang lagi 2, yang seorang lagi 1, masing-masing menurut kesanggupannya. Lalu ia berangkat. Segera pergilah hamba yang menerima 5 talenta itu. Ia menjalankan uang itu lalu beroleh laba 5 talenta. Hamba yang menerima 2 talenta itu pun berbuat demikian juga dan berlaba 2 talenta. Tetapi hamba yang menerima 1 talenta itu pergi dan menggali lubang di dalam tanah, lalu menyembunyikan uang tuannya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, tema kita pada pagi hari ini adalah hidup sebagai penata layan yang baik dan setia. Hidup sebagai penata layan yang baik dan setia. Bapak Ibu Saudara, pada bulan Januari ini, gereja kita akan fokus membahas tentang penata layanan. Ya, tentang penata layanan. Secara etimologi atau asal kata dalam bahasa Yunani, penata layanan adalah oikonomia yang berasal dari 2 kata, yaitu oikos dan nomos. Yang kalau kita artikan secara langsung itu adalah hukum atau aturan atau pengelolaan. Tetapi jika kita gabungkan kedua kata itu berarti pengelolaan rumah tangga atau manajemen rumah tangga. Jadi, tetapi dalam konteks gereja, pengertian penata layanan adalah segala kebijakan dan tindakan orang percaya dalam mengelola talenta yang Tuhan beri. Jadi penata layanan adalah segala kebijakan atau tindakan kita sebagai orang percaya dalam memanfaatkan atau mengelola talenta yang daripada Tuhan. Itu adalah penata layanan. Tetapi pada pagi hari ini kita berbicara tentang penata layan. Nah, kalau penata layan itu adalah orangnya, misalnya. Kalau penata layanan itu adalah pekerjaannya. Penata layan adalah orangnya. Di dalam bagian firman Tuhan ini menjelaskan kepada kita bahwa Tuhan memanggil setiap orang Kristen supaya mereka menjadi pengelola semua talenta yang Tuhan beri. Apa itu talenta yang Tuhan beri? Waktu kita. Itu termasuk dari pemberian Tuhan. Ya, apalagi tenaga kita. Itu adalah pemberian Tuhan, Saudara, yang patut kita kelola. Kemudian pikiran kita. Tuhan memberikan kepada kita kecerdasan untuk berpikir. Kita kelola dengan baik.
Dan demikian juga uang kita yang Tuhan percayakan kepada kita. Harta benda yang Tuhan percayakan kepada kita dan seterusnya. Bahkan sampai ke pendidikan yang Tuhan berikan. Demikian juga jabatan yang Tuhan berikan. Banyak hal. Talenta itu berkaitan dengan semua yang Tuhan berikan kepada kita. Nah, oleh karena itu, tidak ada orang yang kosong, artinya tidak diberikan talenta. Semua orang ada talentanya. Kalau ada yang berkata, saya tidak punya talenta ya, ataupun sesuatu yang Tuhan beri. Bapak Ibu Saudara, memang talenta itu ada kaitannya dengan karunia-karunia Roh Kudus. Ada kaitannya ke sana. Tetapi dalam konteks bagian firman Tuhan ini kita melihat di dalam pembacaan kita ada hamba yang diberikan 5 talenta, 2 talenta dan 1 talenta. Yang diberikan 5 dan 2, mereka mengelola talenta itu. Mereka membuat talenta yang ada pada mereka itu terus berkembang sehingga ada hasilnya. Tetapi yang diberikan 1 talenta itu, dia bukan mengelolanya atau mengerjakannya. Justru dia pergi dan menggali tanah, katanya, menggali lubang dan menimbun ataupun menimbun talenta itu. Ini artinya apa? Ada orang Kristen yang baik dan setia, ada orang Kristen juga yang tidak baik dan setia, saudara.